Ada yang mengatakan bahwa hanya anggota gereja Katolik yang akan diselamatkan pada akhir zaman, karena Yesus dan sakramen gereja adalah jalan keselamatan satu-satunya. Ada juga yang mengatakan tidak perlu lagi mewartakan Yesus Kristus kepada pengikut agama lain, karena mereka sudah diselamatkan melalui agama masing-masing. Manakah yang benar? Mari kita simak. Pertama, perlu mengetahui pandangan gereja Katolik masa kini tentang keselamatan yang diungkapkan dalam Extra Ecclesiam Nulla Salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Ungkapan ini berasal dari Santo Cyprianus dari Kartago pada abad ketiga dan muncul dalam dokumen resmi Konsili Lateran keempat tahun 1215. Ungkapan ini mengajarkan semua keselamatan datang dari Yesus Kristus sebagai kepala dan disalurkan melalui gereja sebagai tubuh mistiknya. Dalam perkembangan sejarah, banyak bapak gereja maupun orang kudus yang memberi komentar dan penafsiran atas ungkapan ini. Konsili Vatikan II tidak menganulir ajaran ini, tetapi memberi penafsiran resmi dengan dua perubahan penting. Ajaran resmi ini kemudian dituangkan dalam Katekismus nomor 846 sampai nomor 848. Yang kedua, perubahan mendasar pertama ialah kata gereja tidak lagi dimengerti secara eksklusif sebagai gereja Katolik Roma, tetapi melingkupi gereja-gereja dan komunitas Kristiani lain yang diakui sebagai mengemban kenyataan eklesial. Yang ketiga, perubahan mendasar kedua berkaitan dengan mereka yang berada di luar gereja, Extra Ecclesiam. Konsili mengubah pengandaian dasar, yaitu dari pengandaian bersalah seperti penafsiran umumnya pada abad pertengahan menjadi pengandaian tidak bersalah berdasarkan Lumen Gentium artikel 14 dan 16. Jika mereka tak bersalah, maka mereka akan diselamatkan, sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya, tetapi dengan hati tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendak-Nya yang mereka kenal melalui suara hati. Dengan perubahan nyata dapat memperoleh keselamatan kekal. Yang keempat, gagasan Karl Rahner tentang Kristen anonim diasumsikan dapat dipakai untuk menjembatani berbagai konflik atas nama agama yang sering terjadi di Indonesia. Di dalam konsep Kristen anonim, Rahner menggarisbawahi pemikirannya bahwa semua agama adalah sarana menuju keselamatan. Keselamatan bukan merupakan monopoli umat Kristen. Umat yang beragama lain pun senantiasa terbuka kepada keselamatan, sebab pada dasarnya Allah menghendaki agar semua manusia selamat. Pandangan Rahner ini memberikan semacam awasan bagi orang-orang Kristen, secara khusus umat Kristen di Indonesia yang hidup dalam konteks pluralisme agama, untuk tidak menghakimi agama-agama lain sebagai keyakinan palsu. Walaupun tidak sesempurna yang ada dalam gereja, namun karena anugerah Allah yang universal, keselamatan dalam Kristus pun ada di dalam orang Kristen anonim.